bersama Pak Syafda. Lagi ya, kali ini masih di kelas 3 semester 1. Tema 3, benda di sekitarku. Tentunya masih di subtema 1 ya, yaitu aneka benda di sekitarku. Kita masuk ke pembelajaran terakhir, yaitu pembelajaran 6. Siap untuk belajar? Let's go! Sebelum belajar, ada baiknya kita ketahui dulu ya kegiatan pembelajaran dan kemampuan apa yang akan dikembangkan. Oke, kita lihat pada kegiatan pembelajaran kali ini. Yang pertama, mempraktikkan musyawarah, kemudian menuliskan pengalaman melakukan musyawarah, mengidentifikasi bahan yang terbaik untuk membuat benda, menuliskan informasi tentang deskripsi benda, serta mengkonversikan satuan meter ke sentimeter. Sedangkan untuk kemampuan yang dikembangkan, seperti biasa ya, sikap disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. Sedang untuk keterampilan, mempraktikkan musyawarah, menulis pengalaman musyawarah, dan membuat ulasan tentang benda. Dan yang terakhir, pada bagian pengetahuan, anak-anak Bapak diharapkan nantinya mampu mengidentifikasi bahan terbaik untuk sebuah benda, mengkonversikan satuan panjang, dan mengetahui arti penting musyawarah. Kita masuk ke pembelajaran. Setelah kita membahas semua bahan dasar dimulai dari kayu, kertas, plastik, karet, logam, dan kaca, anak-anak Bapak kali ini bermusyawarahlah mengenai benda-benda apakah yang akan anak-anak Bapak selidiki kali ini. Jadi cukup 5 saja. Setelah anak-anak Bapak bermusyawarah, lanjutkan dengan mengerjakan latihan, yaitu menjawab keempat pertanyaan di samping. Jadi, keempat pertanyaan ini berkaitan dengan musyawarah ya. Nah, setiap kelompok tadi sudah memilih 5 benda yang akan diteliti atau diselidiki. Nah, jadi sekarang anak-anak Bapak silahkan melakukan penyelidikan mengenai bahan yang terbaik untuk membentuk benda tersebut. Nah, contohnya di sini ya, kita ambil contohnya jendela. Nah, kemudian anak-anak Bapak silahkan isikan ke dalam tabel berikut. Jendela nama bendanya. Jendela terdiri dari 2, yaitu yang pertama ada yang terbuat dari bahan kayu untuk bingkainya ya. Ada juga yang bingkainya terbuat dari aluminium. Nah, tentunya masing-masing bahannya itu memiliki keunggulan atau kelebihan serta kekurangannya. Nah, ini ya. Kalau kayu, dia bahannya kuat dan dapat bertahan hingga ratusan tahun. Tapi kekurangannya gampang sekali terkena rayap dan mudah terbakar. Sedangkan kalau bingkai jendelanya menggunakan aluminium, bahannya ringan dan tentunya tidak dimakan rayap. Tapi kekurangannya adalah tidak tahan benturan keras atau gampang penyok ya. Nah, silakan isikan nomor 2-6 itu dengan 5 benda yang sudah anak-anak Bapak pilih untuk diselidiki. Oke. Kita lanjutkan dengan latihan lainnya. Tadi kita mengerjakannya secara berkelompok atau bermusyawarah. Nah, kali ini anak-anak Bapak silakan mengerjakannya secara sendiri-sendiri atau pribadi. Nah, ini dia. Pertama, dari 5 benda yang sudah anak-anak Bapak pilih tadi di dalam kelompok, pilihlah salah satu, kemudian jelaskan bagaimana bentuknya, misalnya warna, ukuran, dan lain sebagainya. Kemudian, apa fungsi dari benda yang anak-anak Bapak pilih tersebut. Yang ketiga, apa alasan anak-anak Bapak memilih bahan tertentu untuk membuat benda tersebut. Seperti misalnya tadi jendela, mengapa kita memilih kayu atau memilih aluminium. Yang keempat, menyebutkan kelebihan bahan tersebut serta menyebutkan kekurangan bahan tersebut. Silakan dituliskan. Seperti bahasan pembelajaran sebelumnya, salah satu benda yang mempunyai bahan dasar yang banyak adalah penggaris. Ada yang terbuat dari logam, ada dari plastik, ada juga dari kayu, dan lain sebagainya. Karet juga ada ya. Nah,
ini salah satu contoh penggunaannya. Siti ingin merenovasi kamarnya, jadi dia memanggil tukang kayak. Nah, sekarang dia ingin melakukan pengukuran bagian-bagian dari benda-benda yang ada di kamarnya. Nah, inilah hasil yang didapatkan oleh Siti. Nah, ini ada satuannya dalam sentimeter. Tugas anak-anak Bapak adalah membantu Siti mengubah satuan tersebut menjadi meter. Oke, silakan dikerjakan. Nah, kita lanjut. Ternyata Siti juga ingin melakukan perbaikan pada mejanya. Jadi, tukang yang ingin membantu Siti tadi melakukan pengukuran terhadap bahan kayu yang ingin digunakannya menjadi sebuah meja. Nah, bahan kayu yang diperlukannya itu adalah 250 cm. Maka kira-kira dari ketiga kayu ini, manakah yang menunjukkan satuan tersebut? 2 meter 50 cm, 200 cm, 5 cm, dan 2 meter 5 cm. Silakan anak-anak Bapak pilih salah satunya. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang penjahit ingin membuat baju atau pakaian ya, membuat jas kalau di foto ini ya. Dia membutuhkan 2 meter kain. Nah, kira-kira manakah kain yang menunjukkan kebutuhannya tersebut atau 2 meter tersebut? Ada 120 cm ditambah 180 cm, ada 2 meter tambah 200 cm, dan yang terakhir 200 cm. Silakan anak-anak Bapak pilih salah satunya. Nah, gampang ya, karena pada pembelajaran sebelumnya sudah kita bahas cara mengubah satuan dari sentimeter ke meter ataupun dari meter ke sentimeter. Sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini. Jangan lupa melakukan kegiatan bersama orang tua, yaitu berdiskusi tentang jenis meteran kain yang diperlukan untuk membuat baju. Ini gampang ya, karena sudah kita bahas pada pembelajaran sebelumnya. Oke, terima kasih sudah belajar bersama Pak Syafda. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Jangan lupa mengerjakan UH pada subtema 1 ini. Dadah!